Nawa kami baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami nanti akan menceritakan sebuah perjalanan panjang yang kami tulis bertiga, RRT, Roy Responsiva. Ya, dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Nanti di dalam buku ini itu ada yang nanti akan terangkan sedikit ya, ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa memang jago drama. Mereka menilai diri terlalu tinggi, merasa penting dan harus diutamakan. Mereka lupa bahwa mereka itu bukan siapa-siapa. Mereka juga lupa bahwa apa yang menimpa mereka sebenarnya adalah karma dari ulah mereka sendiri. Roy Suryo CS baru saja meluncurkan sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper pada 18 Agustus lalu. Buku ini menurut klaim mereka adalah hasil kajian serius dan ilmiah yang menyimpulkan bahwa ijazah Presiden Jokowi patut diragukan. Peluncuran awal buku ini atau yang mereka sebut soft launching sedianya akan dilangsungkan di UC Hotel Universitas Gadjah Mada UGM, namun dibatalkan oleh pihak kampus. Segera setelah itu, Roy Suryo memainkan narasi. Mereka sedang dihalangi, dibungkam, ditekan. Bahkan disebut-sebut ada aparat keamanan yang turun tangan. Mereka memang terkenal lebay, suka pansos di media sosial. Maka apapun yang mereka temui akan menjadi masalah semua orang. Pernyataan seperti itu memang menjual. Mereka menciptakan ilusi bahwa kekuasaan sedang menindas kebenaran, bahwa Roy Suryo CS adalah tokoh-tokoh berani yang sedang berjuang dari balik meja warung kopi. Padahal semua itu omong kosong. UGM melalui juru bicaranya menyatakan secara terang bahwa pembatalan itu bukan karena tekanan eksternal, tapi karena acara tersebut tidak sesuai dengan informasi awal yang disampaikan oleh panitia. Itu artinya Roy CS telah membohongi UGM. Mereka awalnya mengajukan pemakaian tempat untuk acara konferensi pers hadiah kemerdekaan. Tapi belakangan terungkap bahwa isinya adalah peluncuran buku yang membawa agenda politik yang sensitif. Ini bukan soal debat ilmiah, tapi ini persoalan politik yang dibawa ke kampus dengan jalan membohongi kampus. Dalam situasi seperti itu, penolakan dari UGM bukan bentuk pembungkaman, tapi bentuk tanggung jawab. Kampus bukan panggung politisasi. Ia adalah ruang akademik yang seharusnya netral dan karenanya tidak bisa dijadikan kendaraan oleh siapapun, bahkan oleh alumni sekalipun untuk mengklaim dukungan moral atau institusional terhadap agenda-agenda partisan. Roy CS tidak paham, mereka ingin membawa kampus UGM sebagai dukungan dalam melancarkan propaganda. Kalau UGM mendiamkan, maka besok mereka akan gembar-gembor dapat dukungan UGM. UGM tidak pernah melarang siapapun untuk berpikir kritis. Tapi UGM juga tidak berkewajiban menjadi tuan rumah untuk acara-acara yang sejak awal tidak transparan tujuannya. Jika Roy Suryo CS sejak awal menyampaikan dengan jujur bahwa mereka ingin meluncurkan buku yang isinya adalah tuduhan politis terhadap Presiden RI, besar kemungkinan pihak kampus akan langsung menolak dengan alasan yang jelas, yaitu menjaga netralitas lembaga. Akibat pembatalan oleh UGM itu, Roy Suryo CS kemudian main drama. Alih-alih jujur menyampaikan bahwa pembatalan itu adalah keputusan sah dari tuan rumah yang tidak ingin dipakai untuk kepentingan politik, mereka memilih memainkan lakon sebagai korban. Jika Roy Suryo CS memang percaya bahwa buku mereka adalah hasil kajian yang solid, mereka seharusnya tidak perlu takut mengujinya di pengadilan.
Tuduhan soal keaslian ijazah Presiden Jokowi bukan perkara ringan. Ini menyangkut integritas kepala negara dan martabat institusi pendidikan. Tapi hingga kini semua bukti yang mereka kumpulkan tetap berada dalam bentuk narasi panjang, presentasi PowerPoint, atau buku tebal yang hanya dibacakan di hadapan wartawan. Tidak ada langkah hukum konkret yang menunjukkan keseriusan untuk menguji semua itu dalam sistem peradilan. Apalagi paparan yang mereka klaim sebagai bukti itu lemah dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Roy Suryo CS menyebutkan analisis digital forensik, perbandingan watermark, posisi tanda tangan, hingga pendekatan behavioral neuroscience. Semua itu dikemas dalam bahasa yang seolah-olah canggih, tapi pada dasarnya hanya berfungsi untuk memperkuat kesan ilmiah, bukan membuktikan kebenaran. Tanpa diuji secara legal, semua itu tak lebih dari opini sepihak yang belum tentu berdiri di hadapan hukum. Mereka hanya akan menghasilkan propaganda, bukan fakta yang sebenarnya. Misalnya, Roy Suryo menuliskan tentang banyak pasal di dalam buku tersebut. Tapi pasal-pasal yang dia bawa itu tidak ada hubungannya dengan pembuktian keaslian ijazah Jokowi. Roy hanya sibuk beretorika dan mengimajinasikan orang-orang selain dirinya itu bodoh semua. Sementara Rismond sibuk dengan pisau analisis yang mendalam, seolah-olah ingin menunjukkan pada khalayak bahwa dia itu ahli di bidang forensik. Tapi satu hal pokok yang dilupakan, dia menganalisis dokumen yang dia peroleh dari internet. Dia tidak pernah bersentuhan dengan ijazah asli Jokowi. Itu artinya semua analisisnya batal. Tapi semua itu nggak ada hubungannya dengan keaslian ijazah Jokowi. Mengukur keaslian ijazah dengan behavior, konyol sekali. Lucunya, mereka juga menyebut buku sampah itu sebagai bentuk upaya membersihkan nama UGM. Sebuah klaim yang ironis karena justru mereka sendirilah yang menyeret nama UGM ke pusaran politik dengan memanfaatkan status alumni. Kampus tidak perlu dibersihkan dari sesuatu yang tidak terbukti. UGM tidak punya utang reputasi yang harus diselesaikan oleh 3 orang lulusan yang merasa paling tahu dan paling peduli. Jika ada yang perlu diselamatkan hari itu bukan kampusnya, tapi akal sehat publik yang terus-menerus dicekoki drama seolah-olah mereka sedang memperjuangkan kebenaran. Padahal yang mereka lakukan hanyalah mengulangi lagi tuduhan yang sudah basi dan bersembunyi di balik jargon kebebasan ilmiah ketika ditolak. Dan disinilah bahaya sebenarnya dari orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka memproduksi kegaduhan, menciptakan keraguan publik tanpa tanggung jawab hukum. Lalu ketika ada yang melaporkan mereka ke polisi, mereka berteriak-teriak dikriminalisasi. Mereka bebas menuduh tapi menolak dituntut. Mereka merasa berhak menyerang, tapi kebal ketika diminta membuktikan. Pola semacam ini bukan bentuk perjuangan demokrasi, tapi pembusukan demokrasi dari dalam. Narasi bahwa mereka korban adalah senjata terakhir dari mereka yang takut bertanggung jawab atas kata-kata mereka sendiri. Dan selama publik tidak waspada, selama media masih memberi panggung, dan selama mereka bisa terus berlindung di balik bayang-bayang ilmu tanpa metodologi yang sah, propaganda mereka akan terus hidup. Karena itu, penolakan UGM bukan hanya soal prosedur, ia adalah penegasan bahwa ruang akademik tidak boleh menjadi ladang fitnah berkedok diskusi. Dan siapapun yang menjunjung tinggi akal sehat tahu bahwa batas ini perlu dijaga agar demokrasi kita tetap waras dan tidak dikotori oleh mereka yang mengaku pencari kebenaran. Padahal sejatinya mereka adalah penjual kegaduhan. Terhadap para pendusta yang kerap memainkan drama sebagai korban itu, kita sekali-kali tidak boleh lupa pada akal bulus mereka.